Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Laili. Tumben ini ada apa? Begini Bu, saya itu di kelas itu punya satu murid, dia itu cenderung pendiam, ya, pendiam dan dalam pembelajaran itu bisa mengikuti, hanya saja anak itu kurang aktif. Kalau tidak ditunjuk, hanya tidak aktif, seperti itu. Wah menarik sekali ya Bu. Coba Bu Rini bisa menceritakan nggak apa tujuan Ibu ingin meningkatkan anak yang pendiam di kelas itu Bu? Iya, baik Bu. Tujuan saya itu saya ingin memperbaiki perilaku murid saya yang cenderung pendiam tadi. Jadi murid saya yang pendiam, saya ingin supaya murid tadi itu aktif dalam pembelajaran, tidak hanya diam saja seperti itu Ibu. Ya, jadi Ibu ini sebenarnya ingin lebih membuat si anak itu lebih terbuka gitu ya Bu ya sama temennya Iya, ya. iya benar Hmm, sekali Bu. Saya ingin sekali melakukan itu Ibu. hmm. Sejauh ini Bu usaha atau cara yang sudah Ibu lakukan bagaimana Bu? Nah, saya itu sudah mencoba cara Ibu, tetapi anak itu belum bisa aktif dan terbuka seperti itu Ibu. Jadi Hmm, tantangannya Bu selama melakukan itu tadi Bu? tantangannya ya agar anak itu bisa lebih terbuka, kemudian sama teman-temannya juga mau bergaul, dan dengan saya sebagai gurunya itu juga lebih mau bercerita, misalnya dari rumah, kemudian pembelajaran, misalnya saya bentuk diskusi itu supaya anak itu aktif, tidak diem, bisa mengemukakan pendapat, seperti itu Ibu. Kira-kira yang Bu Rini butuhkan untuk mencapai tujuan itu apa Bu? Yang saya butuhkan metode pembelajaran Ibu. Dan Hmm, yang kedua itu lebih ke pendekatan ke anak. iya iya iya. Jadi marilah kita bahas tentang strategi siswanya dulu ya Bu ya. Strategi biar siswa itu bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman lainnya gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, jadi pertama-tama Bu, mungkin Ibu bisa mencoba untuk apa ya, mendekatkan anak itu dengan teman yang lebih aktif dalam artian di sini suka ngomong, suka ngobrol gitu Bu. Terus mungkin Bu Rini juga bisa kalau ini sih Bu dalam proses pembelajaran itu proses pembelajarannya dalam bentuk dialog Bu. Ya, Gitu. Jadi jangan seperti, yang sendirian gitu. iya, sepertinya saya perlu itu ya Ibu ya. Dengan anak itu eh, Hmm, dengan apa duduknya ya Bu ya. Saya ya, ucapkan dengan teman yang aktif supaya anak itu ya, bisa ikut aktif, bisa terbuka. Kita harus melakukan pendekatan dengan anak tersebut supaya hmm, bisa bercerita, bisa lebih terbuka iya. dengan saya ya. Ya, siapa tahu kan si anak yang Ibu maksud tadi merasa kurang nyaman gitu ya Bu ya kalau mau berkomunikasi lebih banyak. Iya. Jadi Bu, kira-kira menurut jenengan, nah sekarang yang baik untuk jenengan lakukan untuk anak yang menutup diri kayak gitu gimana Bu?
saya lakukan, ya itu Bu, harus saya lebih pandai-pandai dalam pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran yang anak tersebut supaya aktif Ibu. Misalnya buat kelompok diskusi, kemudian ya kalau saya kelas 3 ya Ibu ya. Kelas 3 kan yang sederhana Ibu materinya. Jadi anak itu bermain peran, maju ke kelas, misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi anak itu tidak cenderung pasif, bisa aktif. Selain itu ada lagi Bu mungkin Bu Rini? Ini Bu, kalau pagi ya saya melakukan ice breaking supaya anak itu bisa lebih semangat, ceria, karena suasana hati anak itu juga bisa berpengaruh ya Ibu ya. Ya, itu kabar. Kalau anak itu bagaimana kan bisa bercerita ya Ibu ya, bisa lebih terbuka ya Ibu ya. Iya Ibu. Bu Rini gimana sekarang? Sudah mulai ada pencerahan Bu dari permasalahan yang jenengan hadapi? Iya Bu Laili, saya sudah punya gambaran, sudah memiliki gambaran Ibu setelah melakukan ini. Sudah ada gambaran Ibu saya. Bu Rini, langkah awal untuk mengaplikasikan dari apa tadi ya Bu ya, strategi yang Bu Rini katakan tadi beberapa tadi bagaimana Bu? Iya Bu, mungkin langkah pertama saya akan lebih itu mempraktekkan dalam kelas. Secepatnya saya akan lebih fokus melakukan pendekatan pada anak itu, kemudian dengan menggunakan metode belajar yang membuat anak itu lebih aktif di kelas Ibu dengan teman-temannya. Ya, kira-kira Bu Rini ini kan guru kelas ya, tapi ada yang bisa diajak bekerja sama gitu nggak Bu untuk mewujudkan tujuan dari Bu Rini? Ada Ibu, ada dari orang tua juga ada, karena di tempat saya itu kan saya sendiri membentuk grup kelas Ibu, jadi saya setiap hari itu berkomunikasi dengan orang tua. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan nih Bu Rini mau melancarkan aksinya itu? Nah, secepatnya Ibu, selain dari orang tua juga saya akan berdiskusi dengan guru lain Ibu. Ya, nah sekarang kan rencananya dan strateginya kan sudah Bu Rini buat ya Bu ya. Itu apa yang membuat Bu Rini yakin kalau nanti akan komitmen melakukan itu Bu? Iya Ibu, insya Allah saya akan komitmen menjalankannya, mengingat ini adalah tugas saya yang menjadi tujuan awal saya, menjadikan siswa saya aktif ya Ibu ya. Satu anak tadi terutama, ya tidak hanya satu anak saja, tapi semua kalau secara umum ya Ibu ya, supaya kelas saya itu menjadi aktif, siswa saya aktif semua, kondisi kelas juga lebih efektif, lebih kondusif, seperti itu Ibu. Iya Ibu, nah sekarang kan sudah tahu strategi, kapan, jadi selamat melaksanakan aksi yang ingin Bu Rini capai tujuannya ya Bu ya. Nanti Ya, mungkin kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi saya juga ingin mendengarkan permasalahan dari guru SD kayak Bu Rini ini ya, karena kan kita kebetulan beda jenjang gitu Bu Rini. Iya Bu Laili, saya sekarang lega sekali dengan masalah saya ini. Terima kasih Bu Laili ya. Iya Bu, semoga bisa menemukan titik terang.
Amin, semoga bisa lebih baik lagi ya Ibu. Dan Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Kalau ada bisa waktu. banget. Bisa banget, Bu. Terima kasih Bu Laili. Ya, Bu Selamat Lili. siang. Ya.